Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, untuk kali ini mah kita rehat dulu dari perumoran duniawi gitu ya, atau perkodean yang memang tidak ada habisnya. Tapi ya tenang aja, nanti juga kalau memang sudah ada yang roman-romannya mah rada oke gitu ya, baru kita kabarin lagi. Nah ini juga karena kemarin sibuk nulis kode gitu ya, atau merumorkan pemain, saya lupa menyampaikan kabar baik mengenai perjuangan Persib Bandung di Shopee Cup akan dimulai tanggal 8 Oktober 2026 menghadapi siapa lagi kalau bukan Pot FC teman-teman. Tapi kita harus away terlebih dahulu ke Thailand gitu ya. Jadi nanti di Shopee Cup ini kita akan menghadapi 6 laga gitu ya, 3 laga kandang dan 3 laga tandang. Jadi laga kandang ini ya kita salah satunya akan menghadapi pemenang dari playoff 2 gitu ya. Belum tahu nih apakah Ezra FC gitu atau Saha gitu ya, karena ya nama tim luar negeri memang rada lucu-lucu gitu ya. Dan juga di tanggal 17 Desember teman-teman kita akan menghadapi ini sang legenda sepak bola ASEAN gitu ya, yaitu JDT, yang mana ini akan menjadi seru, yang sudah dinotis sama Kang Adit juga bahwa kita menghadapi JDT ini kan Persib Bandung katanya sering disebut JDT-nya Indonesia. Nah, ini kita akan ketemu JDT beneran di tanggal 17 Desember 2025, teman-teman. Yang mana JDT sendiri sudah mengeluarkan cywarnya dari mulai sekarang gitu ya. Untuk setidaknya tim-tim lain menganggap, waduh, ini sudah mengeluarkan jurus-jurus, tapi nggak apa-apa. Untuk tim marketingnya sekelas JDT mah pasti sudah melihat 5 kali lebih cepat daripada tim yang lain lah, termasuk Persib, kita harus akuin gitu ya. Jadi JDT sendiri sudah mengeluarkan global ranking atau ranking secara dunia gitu, yang mana nanti kita bisa lihat teman-teman di sini gitu ya. Nah ini teman-teman, JDT sudah mengeluarkan posisi 1 sampai dengan posisi akhir gitu ya. Nah JDT menempati posisi ke-1 karena ranking dunia, jangankan di Asia Tenggara gitu ya, kan Shopee Cup ini hanya untuk klub-klub pemenang di Asia Tenggara gitu ya, tapi ini secara global rank saja atau secara ranking dunia yang diakui FIFA ya JDT peringkat ke-200-an gitu ya. Beda dengan Persib Bandung yang mungkin ya masih oke lah gitu ya, masih ya sakit tuh. Nah ini juga memang tidak kalah mentereng gitu ya. Dari mulai market value yang dimiliki JDT bukan hanya ini cywar kepada Persib saja, tapi kepada lawan-lawan yang lainnya gitu ya. Nah ini yang mana akan menjadi menarik bahwa 17 Desember mendatang ini juga kita lagi dihadapkan dengan jadwal yang padat gitu ya. Mudah-mudahan ya Coach Igor bisa setidaknya mempertahankan ritme bermain ketika di pertengahan sebelum bursa transfer putaran kedua dibuka nanti. Itu biasanya suka banyak gejolak lah, apakah pemain capek atau pemain ada yang sudah ditawar lagi nantinya sama klub dan lain sebagainya. Nah ini memang agak sedikit butuh perhatian khusus gitu ya teman-teman, apalagi nanti di bulan Maret atau Februari gitu ya, kita juga akan menghadapi laga kandang terakhir di Shopee Cup menghadapi Chan FC. Nah Chan FC ini juga jangan dianggap remeh teman-teman. Di ACL 2 musim kemarin itu hampir kita ketemu Chan FC di ACL 2 gitu ya. Waktu itu ya jadinya ketemu Ratchaburi, tidak ketemu Chan FC, tapi ya sama-sama dua tim ini kuat ternyata gitu teman-teman. Nah akhirnya Chan FC bisa kita jumpai di Shopee Cup. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu hal yang
difikirkan juga gitu ya oleh manajemen Persib Bandung, bahwa jadwal dari South Pickup ini setidaknya ini adalah turnamen Asia Mini yang memang kita ikuti juga selain ACL 2, karena tim-tim yang memang ikut ini kan tim para juara semua gitu ya. Nah, ini bisa mengukur betul-betul kekuatan Persib Bandung di kancah Asia tuh bagaimana, atau memang ada yang masih kurang atau gimana. Kalau kemarin kan kita hanya ikut, atau musim lalu gitu ya, kita hanya ikut ACL 2. Jadi ACL 2 ya pemainnya kadang eta deui nu dipasang Boyan Hodak gitu ya, karena jadwal ACL 2 hanya kita mengikuti 2 kompetisi saja, ACL 2 dan juga BRI Super League gitu ya. Nah, musim depan kita kan ada 4 jadwal gitu teman-teman. Jadi ya inilah harus sedikit menghela nafas dulu, bahwa mudah-mudahan kita doakan Igor Tolik atau Coach Igor ini bisa setidaknya membuat skema yang betul-betul membuat pemain nyaman, dan juga rotasi pemainnya tidak asal-asalan gitu ya. Jadi entong eta deui pemainnya ya. Ini juga sesuai lah janji manajemen bahwa akan menggemukkan untuk skuad Persib Bandung, tapi membeli pemainnya sesuai dengan kontribusinya atau sesuai dengan keinginan dari pelatih, bukan asal beli saja ya. Ya kita lihat lah dari beberapa rumors yang masuk ya, mungkin nama-namanya oke gitu ya, walaupun nanti yang bergabungnya siapa gitu ya belum tentu yang dirumorkan, atau yang memang yang dirumorkan sudah deal. Nah, ini kita tunggu saja ya kepastiannya. Tapi yang jelas gini teman-teman, kita juga baru tahu gitu ya, mungkin teman-teman juga baru tahu, ternyata Boyan Hodak kan kemarin mungkin udah 1 minggu yang lalu, atau semenjak Boyan Hodak memutuskan mundur gitu ya dari Persib Bandung digantikan Igor Tolik, kan ada yang bertanya, Kang, apakah Boyan Hodak bisa melatih tim lain lagi, kan sudah punya kontrak dengan Persib Bandung. Nah, ini jawabannya adalah kemungkinan tidak bisa melatih tim lain, karena ini juga mengikat Boyan Hodak berada di jajaran manajemen Persib Bandung. Dan faktanya adalah teman-teman, kemarin kan kita hanya tahu Boyan Hodak itu sebagai advisor gitu ya. Advisor itu bagaimana sih Kang? Gini, jadi advisor itu katakanlah Igor Tolik atau Coach Igor ini membeli pemain gitu ya, ingin membeli pemain si A. Wah, si A nih bagus menurut Igor Tolik, katakanlah gitu. Nah, terus misalkan Igor Tolik nggak nanya ke Boyan, ya udah gitu ya, biarin aja Igor Tolik yang meramu. Tapi kalau ada keraguan, misalkan Coach Igor ini membeli pemain A, terus aduh tapi iya kumaha ya, mau nanya dulu nih ke Boyan Hodak. Nah, Boyan Hodak baru ngasih sebagai advisor ini atau sebagai penasehat, ngasih tahu pemain ini bagus kalau dilihat dari VT-nya, tapi ada kekurangan, mungkin agak lambat di sini, agak kurang ini. Nah, itulah fungsi dari advisor. Kita tahunya hanya sebatas itu kan kemarin. Ternyata fungsi Boyan Hodak ini lebih dari itu, teman-teman. Boyan Hodak adalah shareholder gitu ya. Ternyata, teman-teman, ini fakta yang baru terungkap adalah Boyan Hodak sekarang sudah menjadi bos di Persib Bandung di jajaran PT PBB, teman-teman. Ini juga informasi langsung kita dapat dari salah satu sumber gitu ya. Jadi Boyan Hodak saat ini mempunyai setidaknya saham di Persib Bandung. Luar biasa. Kenapa bisa jadi seperti itu? Nah, inilah katanya hadiah yang diberikan Pak Glenn Sugita kepada Boyan Hodak, yang sudah mencatatkan banyak sejarah untuk Persib Bandung yang sangat susah untuk dikejar oleh penerusnya nanti ya. Bukan tidak mungkin, tapi ya kita tahulah kemampuan Boyan Hodak bagaimana. Nah, inilah untuk hadiah yang dikasih oleh Pak Glenn Sugita gitu ya kepada Boyan Hodak. Jadi bukan hanya kontrak menjadi advisor saja, tapi menjadi shareholder yang mana mempunyai saham di Persib Bandung. Jadi segala keuntungan di PT PBB, Boyan Hodak mah tinggal cicing wae gitu ya, udah dapat transferan, teman-teman gitu ya. Nah, ini kenapa bisa dikasih? Ya, pertama karena memang prestasi Boyan Hodak. Kedua, untuk hitung-hitungannya katanya begini, kalau masih ada yang bingung ya shareholder itu bagaimana, atau pembagian saham itu bagaimana.
katakanlah dari direksi-direksi PT PBB ini yang mempunyai saham, katakanlah ada Wahaji, Pak Glenn dan yang lain, direksi yang lain gitu ya. Katakanlah masing-masing pemegang saham ini Pak Glenn yang paling gede gitu ya, memegang saham katakanlah 40% gitu ya. Wahaji Umuh 20% dan yang lainnya 20%. Ini mah misalkan teman-teman. Nah, dari Pak Glenn pemegang 40% saham PT PBB, ya dikasih paling 5% atau 10% untuk Boyan Hodak. Jadi ya sebetulnya mah saham yang dimiliki Pak Glenn ini dibagi setidaknya berapa persen untuk Boyan Hodak. Jadi tidak merubah saham yang dimiliki oleh pengurus yang lain atau direksi yang lain gitu ya. Kayak Wahaji Umuh itu tidak terpengaruh. Jadi ini saham milik ya Pak Glenn sendiri katanya gitu teman-teman. Jadi wah ini apa ya, lebih dari, berarti saat ini Boyan Hodak sudah menjadi bosnya Kang Aditya ini teman-teman. Bukan, kalau kemarin kan menjadi rekan gitu ya, kalau sekarang jabatannya udah jadi bos katanya begitu. Jadi ya Boyan Hodak nggak terlalu aktif di Persib juga sebetulnya. Apa ya, ada dana mah masuk terus gitu ya, sama kayak Pak Glenn dulu kan jarang aktif gitu ya di Persib Bandung, tapi ya tetap yang namanya pemegang sama kan selalu masuk gitu ya untuk transferannya. Nah ini luar biasa lah untuk Boyan Hodak, ternyata lebih dari yang kita bayangkan. Nah ini mungkin satu informasi yang menarik buat teman-teman bobotoh, bahkan tidak ada yang membahas mungkin ya. Jadi ya inilah tugas sebetulnya kalau advisor ini, permintaan Boyan Hodak sendiri sepertinya, karena kan ingin setidaknya masih membantu Igor Tolik, karena yang mengusulkan Igor Tolik adalah Boyan Hodak sendiri. Jadi Boyan juga tidak melepas tanggung jawabnya gitu ya, masih setidaknya ingin membantu jika diperlukan. Nah untuk tugas utamanya mah ya menjadi pemegang saham, ya sudah gitu ya, liburan, ngurus keluarga, ngapain gitu ya. Nah ini juga makanya jarang akan ada di Persib Bandung kata Pak Glenn. Untuk Boyan Hodak dikasih keleluasaan untuk ngurus keluarga dulu, untuk ngurus ini, ngurus kesehatannya dan lain sebagainya. Jadi ya itulah yang mana saat ini Boyan Hodak sudah menjadi salah satu bos baru di Persib Bandung atau di jajaran PT PBB gitu ya, punten teman-teman. Baik, dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sudah dari kemarin kata tim redaksi itu, cuma belum kita bacakan ya gitu ya. Baik, kita bacakan saat ini. Yang pertama, izin bertanya Kang, kalau klub atau tim bisa nggak menolak pemanggilan pemainnya untuk timnas? Hatur nuhun. Waduh, sebetulnya kalau klub atau tim ya gimana ya, nggak bisa nolak sebetulnya gitu ya. Karena kalau nolak, kalau memang ini kan kita tuh harus tahu dulu ini pemanggilan itu dalam rangka agenda FIFA atau bukan gitu ya. Kalau memang dalam agenda FIFA kita nolak, aduh kita nggak bisa ngelepas pemain si A atau si B katakanlah gitu ya. Nah itu pihak federasi bisa melaporkan nih klub ini ke FIFA. Nah klub ini bisa di-ban lagi oleh FIFA dengan ya resiko apa gitu ya, misalkan tidak boleh mengikuti kompetisi atau bagaimana. Nah ini akan dihukum gitu ya langsung oleh FIFA. Jadi ya mau tidak mau klub itu harus memberikan pemain yang dipanggil oleh timnas dalam agenda FIFA. Kalau bukan agenda FIFA bisa menolak gitu ya. Jadi ya kalau saya tahu ini arahnya karena kemarin Beckham gitu ya, mungkin kalau kedepannya ya nggak bisa nolak juga teman-teman kalau memang Beckham dipanggil oleh timnas dalam agenda FIFA gitu ya. Nah otomatis Persib Bandung ya harus ngasih. Kalau Persib Bandung nggak ngasih katakanlah ya bisa dilaporkan ke FIFA oleh federasi, oleh PSSI. Jadi Persib Bandung ntar mungkin dikasih hukuman apa yang ini juga menyulitkan lah. Jadi daripada kunaon-kunaon, jadi ya pemain-pemain yang dipanggil ya biasanya Persib nggak pernah nolak kecuali yang di luar jadwal FIFA gitu ya. Nah baik itu teman-teman. Lalu yang kedua, hadir Kang Roni, sapa deui Viking Kaohsiung, Taiwan, Wayang Ezawanta. Kang, kalau pemain Persib nggak usah berada di PSSI gimana?
Nah, ini yang kita ini kayaknya udah dipilihin pertanyaan mengenai PSSI kemarin ya, atau mengenai ya laga timnas kemarin. Jadi kalau untuk ya tadi teman-teman, kalau memang di bawah agenda FIFA mau tidak mau pemain dan klub itu ya harus ikut gitu ya. Kalau di luar agenda FIFA ya nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi gini teman-teman, pemain juga bisa jadi masalah, misalkan gitu ya. Misalkan pemain ini nolak, aduh saya nggak mau ikut deh karena suatu hal. Nah itu sebetulnya bisa dibicarakan dengan federasi, dengan PSSI. Katakanlah pemain ini menerima kayak kemarin nih bulian, itu caci makian dan lain sebagainya, sehingga nggak mau main lagi, itu bisa. Nah, kalau memang tidak ada alasan yang konkret, misalkan alasannya tidak mau apa karena sakit, misalkan sakit apa, sakit parah misalkan, ya oke. Terus pemain ini misalkan pas dipanggil timnas ternyata harus membela klubnya dulu di ajang internasional, katakanlah gitu. Nah, itu juga bisa dikasih tenggat waktu. Nah, kalau memang tidak ada alasan yang pasti dan tidak mau dipanggil oleh timnas, itu bisa menjadi satu apa ya, ya kerugian juga lah buat pemainnya. Jadi pemain itu bisa dilaporin juga ke FIFA, ya nanti dapat sanksi dari FIFA-nya juga gitu ya. Ini ya jangan main-main lah gitu ya, kalau memang di bawah federasi atau di bawah apa ya, jadwal yang memang FIFA masuk dalam kalender FIFA ini. Belum ada sih sejauh ini pemain dari timnas yang menolak gitu ya. Semuanya klub, baik klub ataupun pemainnya pasti ya ikut dengan senang hati, karena kan ya bermain di klub ini tujuan akhirnya adalah bermain untuk timnas Indonesia gitu ya. Bahkan ya Beckham sendiri merasa tersanjung gitu ya untuk bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan dia nulis status atau di media sosial yang terakhir bahwa ya banyak cacian, banyak bulian, banyak kritikan itu tidak menyurutkan langkahnya, karena untuk membela timnas itu ya dia akan memberikan 100% kemampuannya gitu, karena sangat bekerja keras selama ini ya, sangat yang ditunggu-tunggu tuh saat membela tim nasional. Itulah makanya ya ini mah yang harus diperbaiki bukan mental pemainnya sebetulnya, tapi mental supporternya gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya Bon Jopi Mulya Jaya, Kuningan Timur, Manco Kang Roni, kunaon Kang PSSI ngajedok wae dina hal masalah supporter. Nah, sebetulnya kalau ini juga ada update terbaru teman-teman. Kalau masalah kemarin yang pembulian Beckham Putra ini gitu ya, yang ada acungan jari tengah juga ke Beckham, untuk PSSI sudah mengeluarkan statement resmi gitu ya, bahwa dari Pak Eto atau Pak Erick Thohir itu juga mengatakan tidak ada tempat untuk apa ya, untuk pembulian gitu ya, untuk aksi rasisme dan lain sebagainya. Ini juga memang ya ingin diproses lah. Lalu dari Sekjen PSSI juga sudah mengeluarkan keterangan resmi bahwa pelaku sedang diinvestigasi, sedang dicari, dan akan tidak boleh menonton lagi katanya laga Indonesia ke depannya. Nah, ini akan diproses, bahwa ya memang itu sudah sangat keterlaluan gitu. Jadi kalau ada permasalahan dengan klub, ya itu diselesaikannya di klub saja pada saat kompetisi, dan itu memang harus dijaga gitu ya, untuk ya membuat lebih seru lagi kompetisi di kita. Tapi kalau sudah pemainnya bermain untuk tim nasional, ya itu semuanya membawa nama Indonesia, sehingga keterlaluan atau ya sangat keterlaluan katanya jika memang membawa rivalitas klub ke dalam tim nasional. Dan ini pelakunya sedang dicari, sedang diinvestigasi, dan nyaris tidak bisa menonton lagi laga tim nasional Indonesia ke depannya, alhamdulillah gitu ya. Jadi sudah ada tindak nyata dari PSSI bahwa ya apa ya, untuk hal-hal yang kayak gini mah jangan didiemin gitu ya. Kalau memang tidak boleh nonton, ya sudah tidak boleh nonton. Kalau bisa ya selamanya aja lah gitu ya, karena minimal memperbaiki pola pikir dan otaknya dulu saja, biar dia tahu oh ini timnas, ini klub, ini bermain bola tuh begini, bukan hanya bisanya caci maki dan lain sebagainya gitu ya. Baik, selanjutnya
Kang ari manajemen Persib pembelaan ka Beckham gitu eta sudah gitu. Tapi kan manajemen Persib mah tidak namanya ofisial, ini tidak akan membabi buta gitu ya untuk membela secara personal gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman perhatikan kemarin manajemen Persib Bandung memposting mengenai Beckham Putra juara di klub dan juara di timnas Indonesia gitu ya. Nah, itu bukan hanya sekedar artikel, tapi itu sekedar itu secara nyata ingin memberikan semangat kepada Beckham dan setidaknya menyindir dari pelaku yang terduga membuli Beckham gitu ya. Jadi ini juga bisa membuka mata kita bahwa artikel dari official Persib Bandung kemarin yang Beckham itu juara tuh dari kelompok usia di Persib, dari Persib Junior dan ya akademinya, lalu dari Persib Senior, lalu di timnas juga pernah jadi juara ketika di timnas U23 gitu ya dan lain sebagainya. Jadi dijembrengin tuh kenapa akhirnya Beckham Putra dipanggil timnas Indonesia tuh karena ya prestasi gitu ya, bukan hanya intuisi saja. Waduh, ya udah dari Persib misalkan nggak ada yang dipanggil, ya udah sih ini aja dipanggil, enggak, tapi kan dilihat dulu sejarahnya bagaimana dan memang ya kualitas pemain juga dipertimbangkan. Jadi ya ini ya pembelajaran juga ya buat kita. Kalau untuk official Persib Bandung nggak mungkin memposting rumors, memposting hal yang memang melebar kemana-mana. Jadi dia to the point saja bahwa menyindir secara halus gitu ya. Jadi ya kita kalau memang yang peka sudah tahulah arahnya kemana gitu ya. Dan terakhir aja ya teman-teman, ini teh 540M mah dana APBD Kang, kade katewa KPK tah. Ini kemarin sudah kita tadi kalau nggak salah tadi sudah kita pin gitu kata tim redaksi itu. Jadi ada salah satu bobotoh yang wah luar biasa ini mah kalau di channel kita gitu ya, nggak tahu di channel yang lain mah kumaha. Tapi kalau di kita ini bobotohnya sudah levelnya sudah level naga lah teman-teman, sudah hebat gitu ya. Kalau memang ada kesalahan atau ada informasi yang belum jelas langsung bisa didiskusikan. Jadi kemarin ada salah satu teman-teman bobotoh mengatakan bahwa dana 540M ini bukan untuk satu musim, bukan hanya untuk musim depan saja gitu ya untuk Persija. Jadi 540M ini dikasih oleh salah satu sponsor dari Korea yaitu Hyundai katanya, karena STY melatih Persija selama 3 tahun. Jadi Hyundai ini ngasih 540M untuk Persija, terserah mau belanja pemain, mau ini mau itu, selama STY dikontrak oleh Persija 3 tahun. Kalau katakanlah STY dipecat misalkan gitu ya di musim pertama atau musim kedua, nah otomatis mungkin dana itu pun langsung dicabut oleh Hyundai gitu ya, karena Hyundai kan sponsor dari Korea Selatan juga. Jadi ya inilah mungkin teman-teman boboto juga harus sabar gitu ya, harus bijak juga dalam menangkap informasi. Dan alhamdulillah gitu ya penonton di kita gitu ya, bobotoh di kita banyaknya ya memang yang teregistrasi atau ya itulah yang terdaftar ya, ini memang usia 35 sampai dengan 65 tahun. Bayangin teman-teman, itu 35 sampai 65 tahun yang paling banyak nonton di channel kita gitu ya. Jadi kita juga nggak banyak gimmick yang lain-lain gitu ya. Untuk videonya ya normal dan apa adanya aja. Jadi itu lebih enakan katanya dilihatnya. Dan alhamdulillah gitu ya, bobotoh kita ngasih satu diskusi yang memang memberikan kenyataannya seperti itu. Jadi Persija ini ya dikasih dana segitu dari sponsor untuk selama Sintayong atau STY melatih Persija gitu ya. Itu untuk 3 musim. Jadi ya kalau 3 musim dana 540M ini kecil teman-teman, kecuali untuk 1 musim mungkin iya besar, tapi untuk 3 musim ternyata ya kecil lah kalau segitu mah ya. Jadi Persib lebih dari itu teman-teman, apalagi ya sekarang kita bermain di 4 kompetisi, berapa yang akan dikeluarkan akomodasi atau biaya administrasi yang lainnya lah gitu ya teman-teman.
tenang aja, kita mah jangan ngurusin tim lain. Tapi ya untuk informasi mengenai tim lain juga Boboto mah oke lah gitu ya. Pengetahuannya, alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.